Baik para suster, frater, ada ya? Saudara dan saudariku yang saya kasih dalam Tuhan. Saya teringat ketika saya kembali dari US dan koper saya tidak ikut bersama. Entahlah dia terdampar di penerbangan yang lain atau di kota yang lain, tapi kemungkinan besar di salah satu kota di Asia Tenggara atau di Cina. Lalu saya menunggu seminggu di Jakarta. Tibalah koper saya. Sudah reot, memang tidak bocor, ya, makanya tidak robek, tapi sudah kempes semua. Ya, saya harus menggantikannya. Lalu saya ke atrium, ya, saya ke mall atrium dengan celana pendek, sepatu. Ya, saya ke mall, lalu saya cari koper, cari keliling. Waktu saya minta bisa ambil koper ini, ya. Lalu dia punya pelayan. Dia katakan begini, "Pak, yang itu mahal." Lalu saya panggil, "Yang bayar kamu atau saya?" Langsung supervisornya datang dan menanyakan apa yang terjadi. Baik, kesannya bahwa mungkin lihat tampang saya, dia meragukan kalau saya bisa membeli koper yang saya tunjuk itu. Sehingga dia tanya, "Pak, itu mahal." Betapa mudahnya seseorang bisa menghakimi orang lain hanya melihat dengan tampak luar. Lalu saya katakan, saya tidak pertimbangkan mahalnya, saya pertimbangkan kualitas. Baik saudara dan saudariku yang saya kasih, dua bacaan hari ini, bacaan pertama dan bacaan Injil, memang agak susah untuk kita melihat satu kaitannya. Tapi saya coba. Misalnya bacaan pertama, ya, bacaan pertama kita dengar begitu rumitnya aturan dalam kitab Imamat ini tentang perayaan Pondok Daun, ya, hari raya roti tak beragi, ya, berapa hari, tanggal berapa, bulan berapa, you harus buat apa, ada pertemuan kudus di awal, ada pertemuan kudus di akhir, setelah hari ke-50 buat apa, rumit. Dan itu persis yang orang-orang Katolik rayakan dalam Pekan Suci. Bahkan hitung dari Rabu Abu sampai dengan puncak perayaan Paskah, rumit, ruwet, complicated. Baik, sebenarnya apa yang kita dengar dalam kitab Imamat yang dibacakan oleh Ona tadi dengan bagus, itu bukan soal rumitnya, ruwetnya, tapi pesan dari semua itu ada, saudara dan saudariku. Sebenarnya yang mau supaya orang Israel itu mengenang pembebasan yang Allah buat atas mereka, mulai dari perjalanan mereka sebagai orang-orang yang bermigrasi ke Mesir, sampai dengan pembebasan dari perbudakan Mesir, dan terus keluar dari sana sampai di tanah terjanji. Ini yang harus mereka rayakan tiap tahun. Jadi bukan soal rumitnya, tapi maknanya. Nah, ini yang Bapak Pastor selalu tekankan di saat kita merayakan Pekan Suci. Jadi bukan soal kerumitannya, tapi lebih kepada pemaknaannya. Baik, kadang-kadang orang melihat bahwa kita orang Katolik begitu ritual, ya, sangat ritual, pakaiannya bagus, ya, gereja dengan kemegahannya dan semuanya. Tapi apalah artinya kalau itu tidak membawa makna? Imam-imam berbaris, wow, kasulanya bagus, ya. Tapi kalau maknanya, nilainya tidak ada, kosong. Gereja megah, tapi kalau kehidupan umatnya tidak menggambarkan kerajaan damai, yaitu kerajaan surga, kosong. Ya, ini yang saya bilang, perimbangan harus ada. Tidak bisa kita menjadi ritualistik, tapi tidak ada pemaknaan. Baik, kita ke yang kedua, Injil.
Injil ini sama sebenarnya, dalam mungkin terbalik kelihatan. Orang melihat Yesus, kok dia bisa omong sebagus itu? Kok dia bisa ajar sewibawa itu? Oh, kok dia bisa ngomong isinya hebat? Tidak pernah memang yang salah dari kitab Taurat Musa. Bagus. Bahkan Yesus membawa poin-poin yang orang bilang revolusioner, pembaharuan yang luar biasa. Padahal dia ini anak tukang kayu, namakan diri Mesias, nabi besar, tapi kita kenal saudara-saudaranya. Lalu mereka bahkan menolak dia. Karena apa? Orang cuma melihat dari kulit luarnya saja. Dari satunya orang menampilkan yang wow tanpa pemaknaan, seandainya, tapi wow yang harus diimbangi dengan pemaknaan. Yang satunya orang hanya melihat kulitnya lalu menolak isinya. Ini berbahaya. Kita saling mendoakan agar kita juga tidak terjebak di dalam hal-hal seperti ini, menjadi begitu ritualistik tanpa pemaknaan, tapi yang sebaliknya menilai orang dari kulit luarnya tanpa melihat isi yang sebenarnya. Kita saling mendoakan agar kita pun tidak menjadi ritualistik, tidak menekankan hal-hal yang ritual belaka, tapi memaknainya sungguh. Kita juga tidak terjebak dalam penghakiman hanya atas hal-hal yang bersifat permukaan, hal-hal yang bersifat kulit luar, tetapi kita masuk dan mengenal lebih daripada sekedar yang di luar saja. Semoga demikian. Amin.